Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di seluruh Nusantara Indonesia, juga yang berada di Brunei, India, Thailand. Jumpa kembali dengan video saya yang pada pagi ini saya ingin mengungkapkan sebuah fakta tentang bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca yang digunakan pada era kejayaan rempah-rempah Nusantara. Jadi kemarin saya baru saja berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional di Jalan Dr. Abdurrahman Saleh, Senen, Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia. Dan saya menemukan suatu fakta yang menurut saya perlu diketahui oleh kita semua, terutama rakyat Indonesia. Jadi bahasa Melayu yang digunakan oleh para pedagang di Nusantara atau digunakan kita kenal dengan istilah lingua franca, yaitu bahasa pergaulan oleh para pedagang, itu saya temukan di Museum Kebangkitan Nasional bahwa pusat rempah Nusantara itu ada di Nusantara. Jadi memang di Asia Tenggara ini ada 5 kota atau 5 bandar yang menjadi pusat perdagangan rempah Nusantara di abad ke-16, yaitu Batavia atau Jakarta sekarang, kemudian Ternate dan Tidore yang terletak di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, serta Kota Makassar. Jadi itu 4 pusat bandar atau 4 kota yang ada di Indonesia yang menjadi pusat dari rempah Nusantara. Sedangkan Malaka itu juga menjadi pusat perdagangan rempah. Jadi kalau kita bicara pusat perdagangan rempah Nusantara itu adanya ya di Indonesia. Dan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca yang diklaim oleh Malaysia untuk dijadikan bahasa ASEAN, itu sesungguhnya adalah mostly milik Indonesia. Karena apa? Karena klaim bahasa Melayu sebagai lingua franca di dalam perdagangan era kejayaan rempah itu adanya di Indonesia pusatnya ya. Jadi 4 kota di Indonesia yang menjadi pusat dari perdagangan rempah Nusantara. Sedangkan di Malaysia itu hanya 1 kota Malaka. Jadi dari hasil kemarin saya berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional, saya dapat menyimpulkan bahwa sebetulnya bahasa Melayu sebagai lingua franca itu ya digunakan mostly di Nusantara di Indonesia ya. Karena pusat perdagangan rempah dunia itu adanya di Indonesia atau di Nusantara. Jadi di sini saya ingin mematahkan usulan Malaysia yang mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di ASEAN. Sebenarnya bahasa Melayu itu dapat saya bilang pusatnya di Indonesia. Karena kalau mengacu pada era perdagangan rempah ya itu dilakukan di 4 pusat perdagangan rempah dunia waktu itu ya di Batavia, di Ternate, Tidore, dan Makassar. Jadi Malaka itu juga pusat rempah, tapi dia hanya 1 kota. Sedangkan Indonesia adalah ada di 4 kota. Kalian bisa lihat di video saya tentang era kejayaan rempah di Nusantara, hasil kunjungan saya ke Museum Kebangkitan Nasional. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan memberi info terbaru bahwa pusat perdagangan rempah dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca itu adanya di Nusantara Indonesia. Jadi teman-teman jangan ragu berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional yang menceritakan sejarah perjuangan bangsa kita, dan kita sebagai bangsa Indonesia patut berbangga bahwa kejayaan Indonesia sudah ada sejak dulu. Demikian teman-teman opini saya atas
bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca di perdagangan era rempah-rempah di abad ke-16 sampai 17. Mudah-mudahan bisa mencerahkan informasi ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.